Manchester City dilanda krisis. 4 laga terakhir gak pernah menang, depan tumpul, belakang bapuk. Manchester City tengah terjerat tren negatif di Premier League 2023/2024. Mereka tidak pernah menang dalam 4 pertandingan terakhir berturut-turut. Alarm bahaya pun menyala. Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023, Man City tampil buruk dalam lawatan ke markas Aston Villa, duel pekan ke-15 Liga Inggris 2023/2024. Mereka kalah di segala aspek pertandingan dan akhirnya harus menyerah dengan skor 0-1. Hasil ini memperburuk situasi Man City dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, mereka hanya bisa merangkai 3 hasil imbang beruntun, yaitu kontra Chelsea, Liverpool, dan Tottenham. Situasi semakin buruk karena performa skuad Josep Guardiola kontra Aston Villa tadi memang terbilang buruk. Mereka tidak banyak mengancam gawang Villa dan memang layak kalah di pertandingan ini. Gagal menang dalam 4 pertandingan beruntun mungkin tidak buruk bagi tim lain. Namun, untuk ukuran Man City, hasil-hasil tersebut sudah jauh di bawah standar. Memang skuad Man City masih sangat kuat, tapi rentetan hasil buruk tersebut seharusnya jadi sinyal bahaya. Mereka mulai tertinggal dalam persaingan ketat di papan atas Liga Inggris. Kekalahan kali ini pun sekaligus mengekspos masalah Man City saat ini. Mereka tampak lemah di belakang dan tidak banyak mengancam di depan. Man City hanya melepas 2 percobaan tembakan ke gawang Villa. Opta mencatat bahwa angka tersebut adalah yang paling sedikit dalam sejarah tim asuhan Pep Guardiola di 5 liga top Eropa. Man City juga membiarkan Villa melepas sampai total 22 percobaan tembakan di laga ini. Angka tersebut termasuk yang paling banyak dihadapi oleh tim asuhan Guardiola. Artinya, di pertandingan tadi, terbukti bahwa lini belakang Man City tidak lagi solid seperti biasanya. Mereka juga kesulitan menciptakan peluang di depan. Man City kembali puasa kemenangan. Pep Guardiola, saya yang tanggung jawab. Josep Guardiola mengatakan bahwa ia perlu mengubah rencana untuk mengembalikan musim Manchester City ke jalur yang benar setelah kekalahan mengejutkan atas Aston Villa di Premier League. Man City di luar dugaan takluk saat bertandang ke markas The Villains pada laga lanjutan pekan ke-15 Premier League 2023/2024. Bermain di Villa Park, Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023, dini hari WIB, mereka menyerah 1-0. Sang peraih treble di musim lalu itu kalah dalam segala aspek dari tim asuhan Unai Emery, saat gol Leon Bailey di babak kedua memberikan Emery kemenangan pertamanya atas Guardiola dalam 14 kesempatan. Hasil tersebut membuat The Citizens memiliki 30 poin setelah 15 pertandingan, berjarak 6 poin di belakang pemuncak klasemen Arsenal dan tanpa kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir di Premier League. Pasca pertandingan, Guardiola mengatakan bahwa pujian harus diberikan kepada Villa pada malam itu, namun ia mengakui bahwa ia memiliki banyak hal yang harus dipikirkan untuk mengembalikan peluang mereka untuk mempertahankan gelar juara. Mereka memainkan sepak bola yang bagus dan kami tidak bisa melakukannya. Ini adalah tugas saya untuk menemukan cara untuk memperbaiki situasi karena selama bertahun-tahun bersama kami dapat menemukan cara untuk memainkan permainan dan sekarang kami kesulitan. Kami harus mengubah dinamika, meraih kemenangan sesegera mungkin melawan Luton dan Crystal Palace. Sekarang hasilnya tidak bagus, itulah mengapa saya harus melihat pertandingan, merenung, dan melihat bagaimana kami mencoba melakukannya. Sorotan tajam ketika Man City kalah dari Aston Villa di Liga Inggris, kutukan tanpa Rodri, cuma 2 shots on target. Gol Leon Bailey menit ke-74 sudah cukup membuat Aston Villa mengalahkan Manchester City, Man City, dengan skor 1-0 pada lanjutan Liga Inggris 2023/2024 hari Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023, dini hari WIB. Kemenangan ini sekaligus mengangkat Aston Villa ke posisi 3 klasemen dan menggeser Man City ke urutan 4. Ada beberapa sorotan menarik dari kekalahan Man City kali ini. Adalah fakta mereka hanya mencatat 2 tendangan dan 2 shots on target. Bandingkan dengan Aston Villa yang melepas 22 tendangan dan 7 shots on target.
Karena statistik di atas, punya pemain seperti Erling Haaland atau Julian Alvarez jadi percuma untuk Man City. Sorotan menarik lainnya adalah sekali lagi minus Rodri, Man City menelan kekalahan. Sebelumnya pada pertandingan Pep Guardiola tidak bisa memainkan Rodri, mereka dikandaskan Arsenal dan Wolverhampton di ajang Liga Inggris. Plus dikalahkan Newcastle Park secara baukap. Fakta ini menandakan Man City sangat kehilangan Rodri sebagai penghubung lini belakang ke depan. Apalagi permainan Man City era Pep Guardiola, Kevin De Bruyne masih absen akibat dibebat cedera. Hal ini turut memengaruhi catatan Man City hanya mencatat 2 shots on target melawan Aston Villa. Aston Villa lebih baik dalam segala hal dari Man City. Pep Guardiola mengakui bahwa Aston Villa bermain lebih baik dari Manchester City. The Citizens sama sekali tak berkutik dengan kalah di kandang The Villains. Manchester City kalah 0-1 dari Aston Villa di Villa Park pada laga lanjutan Liga Inggris, Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023. Gol tunggal tuan diciptakan oleh Leon Bailey pada menit ke-74. Pada laga ini, Villa mampu The Citizens tak berkutik. Man City memang unggul tipis dalam penguasaan bola dengan 54% dibanding 46% yang dicatatkan Villa. Namun, serangan Manchester Biru sama sekali tak efektif. Manchester City hanya melepas 2 tembakan sepanjang 90 menit. Sementara, The Villains tampil begitu agresif. Mereka total melancarkan 22 tembakan ke gawang Ederson. Manajer Man City, Pep Guardiola, mengakui bahwa Villa tampil lebih baik dari anak asuhannya di laga ini. Taktik yang diusung Guardiola sama sekali tak berjalan akibat permainan agresif Villa. Hasil ini turut menunjukkan bahwa kualitas klub-klub Liga Inggris yang terbilang merata. Kini, bukan hanya Big Six yang bisa berada di papan atas. Kemenangan ini membawa Villa menggusur Man City dari peringkat ketiga dengan 32 poin. Man City tertinggal 2 angka di bawahnya. Aston Villa lebih baik. Mereka memainkan permainan yang fantastis. Kami kesulitan untuk melakukan rencana kami dan menjadi lebih agresif di saat-saat tertentu. Tetapi, ya, tim yang lebih baiklah yang menang. Kami bermain dengan hasrat kami namun mereka bermain lebih baik. Kami kesulitan, terutama di babak pertama dan babak kedua benar-benar berbeda. Di sepertiga akhir kualitas umpan dan pergerakannya, kami tidak menemukan semuanya yang pas. Mereka kuat secara fisik, mereka melakukan blok yang bagus dalam menekan. Faktanya kami tidak memenangkan beberapa pertandingan terakhir, itulah kualitas Liga Premier dan tim-timnya luar biasa.